Maka sebetulnya all size companies itu harus pakai risk management ini. Karena akhirnya sebetulnya membantu sisi manajemen untuk melihat secara helikopter view kapan nih harus gua rem, kapan harus gas, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Halo guys, welcome to channelnya Peopleshift. Seperti biasa kita akan ngebahas tentang karir dan juga people development yang bisa ngebantu teman-teman semua buat meningkatkan karir lebih cepat lagi. Dan pagi ini kita udah kedatangan tamu yang keren banget, salah satu trainer Peopleshift juga yang expert di bidang risk management, Mas Auditya Brilian. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat, Mas Andi. Alhamdulillah. Nah, ini kemarin kita udah ngobrol tentang perjalanan karir Mas Audit ya, dari mulai staff sampai direktur. Sekarang kita pengen banget nih Mas belajar juga dari Mas Audit sebagai salah satu trainernya kita nih di bidang risk management gitu kan. Ini kan risk management ini satu yang mungkin di Indonesia belum familiar banget ya. Nggak semua orang juga paham gitu. Tapi kita ngelihat ternyata makin sini makin banyak juga kebutuhan gitu kan di perusahaan-perusahaan terhadap risk management. Mungkin boleh nggak Mas Audit dikasih penjelasan singkat sebenarnya risk management itu apaan sih Mas? Oke, risk management itu sebetulnya spektrumnya luas banget gitu ya. Cuman memang risk management itu kalau dibilang gampangnya, risk management adalah sebuah disiplin ilmu lah ya, yang sebetulnya kita bisa melihat sebuah risiko. Nah, terus gimana cara kita memanage risiko tersebut sehingga nanti perusahaan itu bisa diuntungkan atas risiko tersebut. Nah, risk management juga itu berfungsi nih kalau bahasa awamnya itu seperti gas dan rem lah. Gas dan rem? Gas dan rem di sebuah perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita sudah bisa identify risikonya dengan baik, nah terus habis itu perusahaan ngerasa bahwa, oh, gue bisa loh memanage risiko ini. Nah, akhirnya perusahaan bisa memaksimalkan opportunity-nya untuk memaksimalkan kebutuhan perusahaan. Nah, tapi juga kalau ngelihat juga nih, oh misalnya ini risikonya gede banget. Misalnya kalau kita bicara reputasi dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin secara value itu atau secara efek itu bisa gede banget gitu ya buat perusahaan. Nah, kita jadi tahu dan kita bisa berhati-hati, bahkan juga kita bisa avoid risikonya. Sehingga ini modelnya bahasa awamnya kayak rambu-rambu lah buat perusahaan. Nah, kapan perusahaan itu bisa gas, kapan itu bisa rem, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu, Bro Sandi. Nah, mungkin Mas yang biar bisa dipahamin sama banyak orang gitu ya. Contoh implementasi risk management di perusahaan itu kayak gimana sih, Mas? Oke, nah seperti yang tadi jelasin ya. Jadi perusahaan itu akan cenderung sebetulnya mengukur sebuah risikonya terlebih dahulu. Jadi pertama itu identifikasi terlebih dahulu, baru nanti dia ukur lah apa namanya risikonya gitu ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Misalnya perusahaan melihat bahwa adanya peluang misalnya pembukaan sebuah cabang di area tertentu. Misalnya contoh seperti itu, mau buka cabang di Surabaya. Nah, pastikan diidentifikasi terlebih dahulu tuh si atas dasar pembukaan cabang tersebut. Nah, kalau kita bicara dengan contoh, sebetulnya gimana sih cara implementasi risk management dalam sebuah perusahaan? Nah, mungkin yang paling banyak perusahaan yang sudah gunakan itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, tapi memang sebetulnya penggunaan dari risk management ini bukan cuma buat perusahaan besar. Justru bisa dipakai di all size of companies lah, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya implementasinya gimana sih? Nah, misalnya contoh gini. Kalau teman-teman mau buka sebuah cabang lah di area tertentu, misalnya cabang di Surabaya. Nah, mulai identifikasi tuh risikonya. Nah, kira-kira ada nggak nih dari sisi risiko, misalnya kalau buka cabang di daerah tertentu, apakah misalnya dengan kita buka cabang di sini, nah dari sisi reputasi seperti apa? Nah, ada beberapa parameter lah yang mungkin kita bisa sepakatin. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Terus habis itu ada resiko dari sisi keuangan nggak, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan juga di satu sisi kan ada opportunities di situ. Dimana kalau misalnya kita buka cabang di Surabaya, maka ada banyak sekali potensi pendapatan yang mungkin kita bisa dapatkan kan dari sisi sana. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa risk management ini seperti rambu-rambu, nah nanti teman-teman bisa mulai tuh mengidentifikasi risikonya tadi. Nah, kalau sudah teridentifikasi semua risikonya, maka di-manage risikonya. Nah, seenggak-enggaknya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk manajemen risiko tersebut. Misalnya, simply, kalau misalnya kelihatan bahwa risikonya itu gede banget yang berdampak pada perusahaan, maka kita simply bisa lakukan avoid risk-nya. Oh ya udah, kita nggak usah implementasi atau bikin cabang di
area tertentu itu, misalnya contoh seperti itu. Atau juga bisa nih, misalnya contoh ada beberapa risiko yang bisa kita transfer. Nah, itu bisa dengan menggunakan skema asuransi. Misalnya, kalau misalnya kita bikin cabang di area Surabaya, oh nih bahaya nih areanya ini, misalnya contoh banyak risiko rawan bencana dan lain sebagainya. Berarti kan ada exposure kita pendapatannya bisa berkurang gitu ya, atau aset-aset yang udah kita taruh di sana bisa jadi berkurang. Maka itu di-manage dengan asuransi, sehingga kita mentransfer risikonya. Nah, atau kalau misalnya simply juga, kalau misalnya ternyata itu risikonya antara risiko dan opportunities itu risikonya lebih kecil dibandingkan kemungkinan besar kita mendapatkan peluang opportunities yang baru atau pendapatan itu tadi, ya accept risikonya. Nah, artinya accept. Dan yang terakhir itu ada manage biasanya. Nah, dalam konteks itu dimitigasi dulu nih, misalnya dengan berbagai metode, misalnya dengan membuat SOP tertentu, kayak gitu ya. Sehingga yang tadinya kita bicara mengenai ada kemungkinan besar potensi risiko yang mungkin terjadi, nah kita udah tahu nih mitigasi-mitigasinya seperti apa, sehingga mengurangi dari potensi dari loss yang terjadi gitu. Dan implementasi dari risk management itu bisa di berbagai bidang kerja sebetulnya. Jadi bisa di bidang HR, di bidang finance. Oh, HR finance juga bisa ya? Bisa juga bisa. Terus misalnya contoh saat teman-teman mau nge-hire pembangunan engineering itu nggak cuma itu nggak harus seperti itu. Cuman memang karena memang mungkin banyak yang ngerasa ini part of compliance gitu ya. Jadi ngerasa kayak ya udahlah pemenuhan daripada ketentuan aja. Tapi sebetulnya beyond daripada itu. Jadi kalau kita bisa membuat ini seperti dengan benar-benar simple gitu ya, dan bisa diimplementasikan dalam sebuah kehidupan kita berbisnis sehari-hari, maka ini fungsinya benar-benar jadi kayak gas dan rem sih. Gas dan rem ya. Nah, jadi kalau misalnya itu tadi ngelihat opportunities-nya itu, nah kita biasanya sebutnya itu jadi ada dua tuh kalau konsep risk manajemennya, dari upper risk sama upper sama downside risk. Nah, upper risk itu atau good risk tadi, nah itu tadi jadi opportunities tadi. Jadi bisa kita exploit nih. Jadi misalnya contoh contoh gini deh, misalnya kita punya satu license tertentu yang yang perusahaan yang lain nggak punya, kayak gitu ya. Nah, berarti kan itu kan good risk tuh, good opportunities buat kita. Nah, artinya kita bisa exploit itu. Nah, artinya kita bisa kembangin perusahaan kita karena cuma kita doang nih yang punya license itu kan. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kita jadi monopoli dan lain sebagainya. Nah, itu contoh. Nah, di sisi yang lain dalam konteksnya dari sisi yang bad risk atau downside risk-nya tadi, misalnya ternyata ada konteks daripada threat gitu ya buat perusahaan kayak gitu, terus kita ngeliat juga ini risikonya gede banget, misalnya contoh kalau misalnya kita ambil keputusan ini maka perusahaan itu bisa collapse gitu ya dari sisi reputasi dan lain sebagainya, maka ini kita harus hati-hati, bisa jadi kita avoid yang tadi kita methods itu tadi. Nah, risk manajemen ini bisa manage itu tadi, jadi melihat sesuatu yang di masa depan lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, itu ada beberapa metode lah untuk cara melihat itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu sih. Berarti kalau mungkin dengan bahasa simpelnya, aku bisa bagi dua ya. Kayak ada yang sebelumnya itu mungkin sebetulnya mitigasi. Ya. Ada mungkin setelahnya tuh kayak penanggulangan. Mitigasi bisa kita lakukan dengan beberapa metode manajemen untuk supaya nggak bisa kejadian buruk tidak kejadian gitu ya. Ya. Kalau memang pun akhirnya kejadian, ada yang namanya penanggulangannya dengan asuransi tadi Mas ya? Salah satu metodenya. Jadi asuransi itu adalah part of dari ekosistem risk management. Okay. Nah, tapi nggak cuma asuransi aja. Okay. Nah ini kita bicara misalnya contoh gini, di asuransi umum gitu ya, katakanlah misalnya kita bicara asuransi pabrik lah. Nah, ada beberapa kejadian yang kita harus membayar, atau gini, mungkin daripada pabrik, contoh yang paling simpel, kendaraan deh. Nah, kita punya kendaraan pasti diasuransikan. Nah, teman-teman pasti kebayang lah ya. Terus tiba-tiba nabrak nih, misalnya contoh harus masuk ke bengkel. Nah, di asuransi itu kan tetap ada OR kan? Atau on risk lah, atau deductible lah. Jadi ada risiko sendiri yang harus kita tanggung. Nah, biasanya tuh per kejadian 300.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini, teman-teman sekalian, manajemen risiko itu tadi, walaupun kita udah identify, nah kayak gitu ya. Nah, asuransi ini part of manajemen risiko, tapi juga sebetulnya di dalam itu juga ada konteks yang risiko juga di dalamnya. Nah, itu tadi ya, kalaupun kejadian kita tetap harus punya OR tadi. Cuman paling enggak kalau kita pakai instrumen si asuransi ini, risiko kita yang tadinya mungkin bisa
variabel, nah ini menjadi fix dengan deductible-nya tadi. Jadi ini part of instrumen tadi sih kira-kira. Nah, kalau di penjelasan Mas Audit nih, sebenarnya risk management itu penting banget buat perusahaan tuh milikin. Ya. Tapi koreksi kalau aku salah ya, kan aku juga mungkin nggak begitu expert di bidangnya. Tapi nggak banyak perusahaan yang mungkin saat ini aware untuk mendalami risk management. Ya. Beberapa sih udah ya, karena kan kita juga pernah handle beberapa program gitu. Ya. Nah, itu kenapa sih Mas Audit masih banyak perusahaan yang even yang saya lumayan, tapi banyak yang belum aware ke risk management? Pandangan Mas Audit kenapa? Oke, jadi gini, kalau belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya, jadi perusahaan itu masih melihat bahwa urgensi dari proses bisnisnya. Nah, mungkin buat perusahaan yang mungkin masih middle to low, masih ngelihat bahwa yang penting kan revenue dulu nih. Nah, akhirnya fokusnya mungkin agak ke sana. Nah, saat perusahaan itu udah mulai beranjak dari besar, nah akhirnya dalam konteks ini mereka mulai membutuhkan tuh berbagai tools tadi. Nah, mulailah sensing dari si risk management itu perlu. Nah, apalagi dalam konteks kalau misalnya perusahaan perlu melakukan sertifikasi tertentu nih, standar tertentu. Nah, ada ISO dan lain sebagainya. Karena ISO itu jadi salah satu kayak standar juga di risk management itu untuk penerapan dari sisi risk manajemennya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya memang buat perusahaan-perusahaan itu driven-nya rata-rata regulatory driven tuh, atau dari karena konteks kebutuhan misalnya itu tadi kebutuhan sertifikasi buat ISO buat perusahaan. Nah, tapi sebetulnya balik lagi bahwa penerapan dari risk management itu kalau misalnya kita bisa melihat secara lebih detail gitu ya, maka sebetulnya all size companies itu harus pakai risk management ini. Karena akhirnya sebetulnya membantu sisi manajemen untuk melihat secara helikopter view kapan nih harus gua rem, kapan harus gas, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. I see. Sebenarnya bisa buat all size company, gitu ya. Itu mungkin kalau yang masih kecil ini, kadang belum terlalu mikir resiko kali ya. Yang penting profit dulu. Padahal ngebantu mereka juga supaya nggak sampai rugi gitu ya kalau ada apa-apa. Dan kebanyakan malah orang tuh baru aware pas middle to high gitulah ya, size company-nya. Betul, tapi kalau perusahaan sendiri explore lebih dalam gitu ya, sebetulnya all size companies itu tanpa sengaja tuh, buat perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, tanpa sengaja tuh mereka sudah menerapkan risk management tadi, cuman bedanya terdokumentasi enggak. Oke. Iya kan, misalnya contoh nih mau ngambil keputusan tertentu lah, misalnya mau melakukan penambahan pegawai, itu kan ada risikonya tuh. Ya kan, antara ini perusahaan companies employee performance akhirnya berimpact pada perusahaan, atau juga bisa downside risk tuh, udah di hire, cost-nya keluar, ternyata buat perusahaan juga akhirnya tetap nggak memperbaiki dari sisi produksi kan. Sebetulnya itu sudah kita terapkan, cuman bedanya kalau di risk management itu ya benar-benar semua terdokumentasi, sehingga kita bisa lebih jelas lah rambu-rambunya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya butuh juga standar dan juga dokumentasi yang memang tadi ya udah terstruktur gitu kan. Betul. Jadi pengambilan keputusannya lebih tepat gitu. Betul. Ya Mas ya. Makanya di perusahaan itu biasanya penerapan awal itu nanti bisa setahun sekali dulu. Jadi review lagi nanti di tahun depan, mereka lakukan review lagi pengkinian risiko. Nah, mulai dari identifikasi risiko terlebih dahulu, dimasukin ke risk register namanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti buat perusahaan yang udah mulai makin besar, udah mulai makin aware gitu ya, risk driven company lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, itu udah mulai berkurang tuh, yang tadinya setahun sekali menjadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan bisa mungkin setiap minggu, karena nanti makin lama tuh perusahaan makin canggih gitu ya. Mereka buat software, nah software itu nanti buat risk register tadi ada di sana, sehingga siapapun nanti bisa melihat risiko tersebut. Kira-kira seperti itu dalam pengambilan keputusan. Iya, iya. Baik lagi ya, emang nih topik yang mungkin bukan yang general knowledge orang semua tahu gitu ya. Betul. Karena juga menurut gue tahu orang masih banyak yang belum aware ke sana ya. Betul. Memang mungkin itu. Apakah ini alasan dirimu mengambil jurusan risk management? Sebetulnya awalnya ngambil jurusan risk management kan karena memang berkaitan sama asuransi. Jadi, nih asuransi itu part of risk management. Tapi setelah belajar risk management, wah ternyata asuransi itu cuma bagian kecil daripada risk management. Jadi ternyata risk management itu lebih luas lagi gitu. Tapi emang ekspornya masih belum banyak ya, nggak sebanyak itu di Indonesia ya? Iya betul, karena memang sekarang masih bisa gua akuin sih bahwa
risk management di Indonesia itu masih regulatory driven sama itu tadi certification driven lah, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Saat mereka mau ngambil ISO sertifikat tertentu gitu ya, mereka harus sudah menerapkan sertifikasi dari sisi manajemen risiko. Bahkan buat di perusahaan tertentu gitu ya yang ada regulatornya seperti perusahaan keuangan kayak gua. Nah, itu kita harus sudah menerapkan risk management. Tiap tahun kita harus ngumpulin tuh ke OJK gitu ya, formatnya dokumen-dokumennya sendiri. ya. Ada format-formatnya lah yang mereka harus buat di perbankan, di perusahaan pembiayaan, leasing companies. Nah, itu udah penerapan itu sebetulnya. Jadi luas sih sebetulnya penerapannya, cuman memang biasanya masih ke perusahaan yang tadi. Jadi sense of awareness-nya masih belum sedalam itu sih. Kira-kira gitu sih, Bro. Oke. Mas Audit mungkin terakhir nih Mas, kalau mungkin juga nggak konfidensial nih buat Mas Audit. Mas Audit selama ini udah handle project apa aja nih Mas yang relate sama risk management? Baik itu mungkin modelnya consulting kah, atau mungkin project, atau mungkin training gitu. Boleh gak di-share mungkin Mas Audit? Sekarang sih training ya, lebih banyak training. Terus habis itu kalaupun andai kata, ya tentunya di perusahaan sendiri kan udah pasti harus ada gitu ya. Jadi itu di perusahaan sendiri. Dan juga ada sih beberapa project juga yang berkaitan dengan risk management untuk memanage sebetulnya gimana nih caranya mengidentify dari risiko tertentu gitu ya, yang udah spesifik banget. Mungkin saya nggak bisa reveal projectnya lah ya, tapi project-nya berkaitan sama keuangan yang mana memang kita betul-betul agak hati-hati di sana supaya memanage risikonya. At the end ujungnya ya buat kepentingan perusahaan dan kemaslahatan lebih banyak orang sih, stakeholder lah di situ. Oke, berarti kalau ngomongin industri itu yang paling sering pakai risk management itu industri apa aja Mas Audit? Yang jelas sih pasti keuangan lah ya. Keuangan karena itu kan memang regulatory driven ya, jadi diwajibkan sama regulator. Cuman sebetulnya setelah kita explore itu ternyata bisa melakukan banyak hal. Banyak. Nah dan ternyata kalau misalnya kita pelajarin lagi ilmunya, itu tuh nggak cuma di industri keuangan sebetulnya, di industri yang lain juga harus menerapkan. Nah tinggal sebetulnya apa itu Mas mungkin gambaran ini? Selain finansial. Ya misalnya contoh gini deh. Yang high risk gitu ya, kayak contoh perusahaan migas misalnya, pasti itu kan, pasti punya. Terus perusahaan construction, pasti ada risk manajemennya juga. Terus FMCG misalnya, FMCG pasti juga, karena kan banyak tuh ya proses supply chain-nya, kira-kira seperti itu gitu ya, mulai dari awal sampai akhir, sampai jadi produk finished goods, terus habis itu belum lagi sirkulernya kepada wholesale dan lain sebagainya. IT companies juga punya juga exposure. IT companies? Iya dong, harus. Karena apalagi dengan konteks sekarang gitu ya, yang misalnya contoh gini deh, aset-aset digital ini kan nilainya kadang nggak bernilai gitu ya, bahkan value-nya sangat tinggi banget gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati sama aset-aset digital ini tadi, ini kan juga bisa menimbulkan threats juga nih buat perusahaan. Nah, saat perusahaan-perusahaan IT nih saat mau berkembang ya tentunya kan perlu ngeliat rambu-rambu nih cara mereka ngembanginnya seperti apa. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai itu ya risk management tadi. Nah, kira-kira seperti itu, Bro. Kalau yang kemarin Mas, ngajar apa tuh di perusahaan yang waktu itu di trainingin? Ya, itu salah satu perusahaan yang berkaitan sama supply chain lah ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu menarik sih, memang bahasanya waktu itu kita training 2 hari full gitu ya, terkait dengan risk management, terus beberapa standar kita coba ikutin kan, jadi ada penjelasan mengenai standar dunia, ISO, terus COSO, ada beberapa standar Indonesia juga yang kita coba jelasin. Nah, terus dalam konteks itu, di hari keduanya, hari besoknya mereka praktek sih sebetulnya terkait dengan menerapkan itu. Jadi mulai serunya adalah pas waktu praktek, karena saat mulai praktek itu mereka udah dibekalin di hari pertama gimana caranya mereka identify risk-nya. Nah, di sesi berikutnya mereka identify itu risikonya, terus mulai risk assessment, berapa scoring dan lain sebagainya, terus divisualisasikan. Baru tuh mulai kelihatan. Belum lagi risikonya kalau keterkaitan sama departemen yang lain. Misalnya contoh gini, ada satu risiko tertentu yang ternyata bisa sistemik nih risikonya. Misalnya contoh, kalau misalnya salah dalam penerapan humas, misalnya contoh, salah nih, misalnya memanage sosial media, kan itu bisa ke reputasi kan. Nah, once udah reputasinya jelek, bisa mempengaruhi ke sales dong. Terus habis itu bisa mempengaruhi ke marketing, belum mempengaruhi kemana dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Nah, akhirnya saat kita bisa identify itu, nah kita bisa
apa namanya memanage itu dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu karena ternyata risiko yang ini itu bisa menimbulkan systemic risk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bayangin aja kalau perusahaan itu nggak punya tools itu, ngerasa bahwa kayaknya, oh sosmed itu bikin postingan ini hal yang simpel loh. Ternyata enggak juga setelah kita ngelihat bahwa ada beberapa hal-hal yang harus di-manage dengan baik sehingga nggak menimbulkan risiko-risiko yang nggak perlu lah, kira-kira seperti itu. Nah, tools ini memungkinkan buat apa namanya pengambil keputusan gitu ya, siapapun itu. Nah, itu bisa ngelihat secara lebih detail. Oh, ini loh ada bahaya di sini, di sini, di sini, dan lain sebagainya. Bisa scoring, akhirnya bisa melakukan risk treatment, yang akhirnya bisa mengurangi potensi-potensi risk tadi. Ya, salah satu toolsnya beli asuransi, misalnya, contoh seperti itu. Oh, berarti kan kalau misalnya kita bicara risk management itu kan, kalau misalnya di mapping dalam visual itu ada namanya frekuensi sama severity. Nah, frekuensinya itu adalah berapa banyak sih sebetulnya risiko yang mungkin timbul, dan si severity itu berapa banyak secara values nilai itu bisa timbul gitu ya, bisa mengurangi merugikan sebuah perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, misalnya contoh kita bicara salah satu treatment aja buat contoh nih asuransi. Nah, mungkin kalau misalnya risiko bencana alam kan secara frekuensi itu low gitu ya. Mungkin ya bisa katakanlah belum tentu setahun sekali lah, kira-kira seperti itu, berarti sangat kecil gitu ya. Cuman once kejadian misalnya contoh kayak likuifaksi di Palu yang masuk tanah itu, atau mungkin banjir yang di Dubai beberapa bulan terakhir ini. Nah, itu kan secara bayangin aja kalau satu kota kayak gitu, mungkin kita aset-aset bisa rusak dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya menyebabkan values buat perusahaan itu sangat tinggi. Nah, maka kalau dari sisi scoring, nah itu severity-nya tinggi misalnya, tapi frekuensinya rendah. Nah, itu bisa di-manage dengan cara beli asuransi nih, misalnya contoh treatmentnya. Nah, dengan beli asuransi, maka yang tadinya kemungkinan severity-nya tinggi diturunin. Jadi severity-nya jadi rendah. Karena begitu kejadian, maka kita tinggal menanggung dari sisi OR atau on retention atau si deductible-nya tadi, atau risiko sendiri lah, kira-kira seperti itu. Jadi berkurang dari situ. Nah, begitu divisualkan dalam bentuk visual, terus masuk ke semua risk register tadi kan, si pemangku kepentingan ini kan lebih gampang lihatnya. Nah, jadi tervisualisasikan gitu ya. Jadi nggak scatter kita bicaranya. Terstruktur, tervisualisasi dengan baik sehingga nanti diterima. Oh ya udah ini kita beli asuransi. Oh ya udah yang ini kita harus punya internal audit misalnya contoh seperti itu. Oh yang ini harus ada nanti kita apa namanya buat penjaminan tertentu dan lain sebagainya sehingga nanti keputusannya nggak salah gitu. Atau oh nih diperketat nih SOP di sini. Oh ya udah sesimpel kayak oh ya udah kita double hand gloves misalnya contoh seperti itu. Oh ya nih pakai ini dan masih banyak metode risk management yang lain yang bisa disesuaikan sama kebutuhan dari sisi perusahaan. I see. Ini insight baru juga nih ya dari mulai risk management buat humas. Tadi media sosial juga ada caranya gitu ya buat mitigasi risiko. Sampai mungkin hal paling kompleks dan berbahaya tadi engage let's say gitu ya. Yang sampai high risk banget gitu kan. Itu semua sebenarnya ada metodenya gitu kan. Dan kalau aku tangkap juga, memang perusahaan ya bisa milih ya dari segi memang dia mau belajar dari segi prosesnya, atau ya emang yang lebih advance mungkin ada sertifikasinya gitu kan. Betul. Dan memang beberapa company diwajibkan buat punya sertifikasi tersebut. Betul. Makanya nggak jarang juga gitu ya ada perusahaan yang mintanya hanya training gitu ya, atau bahkan sampai ke minta sertifikasinya gitu Mas ya. Jadi sertifikasi tetap ada badannya. Jadi betul. Mungkin lebih ke preparation preparation betul. Untuk proses belajarnya kan. Supaya ntar pas lulus gitu ya. Lebih kurang gitu. Cuman ya penerapannya sebetulnya kalau kita nggak bicara lulus ya sebetulnya itu ilmu yang baik loh kalau bisa diterapkan dengan baik di perusahaan. Betul. Jadi kan perusahaan nggak banyak rugi lah ya dengan aplikasi risk management. Ya at the end tuh balik lagi sih sebetulnya. Kalau kita bisa ngeregister dengan baik risiko tadi, itu kan sebuah data insight ya sebetulnya. Data-data itu dikumpulin, diolah, dikelola dengan baik, sehingga siapapun pemangku kepentingannya, pengambil keputusannya gitu ya, dia bisa ngelihat secara lebih objektif dari data itu tadi. Nah, data-datanya itu tadi, tapi basisnya berdasarkan si risiko tadi. Oke. Siap Mas, thank you banget udah sharing-sharing nih di kita gitu ya, tentang risk management, supaya teman-teman juga makin aware gitu ya. Dan mungkin juga jadi salah satu sumber informasi buat teman-teman yang lagi search buat risk management di perusahaan nih Mas Audit ya. Ya bisa lah nanti kita diskusi gitu ya, lewat PeopleShift gitu ya untuk diskusi lebih dalam terkait dengan ini, atau memang mungkin
sekedar diskusi awal, no worries. Nanti kita coba bantu apapun queries-nya dari teman-teman sekarang. Siap. Thank you Mas Adit waktunya ya. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sama-sama.